Saudara, hari ini kita akan bertemu dengan seorang birokrat muda dengan usia yang masih relatif muda, namun sudah menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan dan juga sudah menorehkan banyak sekali prestasi. Kita akan berbincang tentang kehidupan sosok yang pada saat ini dipercaya sebagai penjabat wali kota Pangkal Pinang. Ikutin saya. Assalamualaikum pagi Pak Wali. Waalaikumsalam. Bagaimana bro? Kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bu Junior, sehat Ibu? Luar biasa. Ya. Dan pemirsa, inilah tokoh kita pada hari ini. Hari ini baru jam 7:50. Pagi-pagi Pak Wali sudah melakukan kegiatan begitu ya, senam pagi, dan sepertinya saya hari ini salah kostum Pak ya. Ya, Pak Wali ini memang setiap hari begitu ya, rutinitas yang dijalankan sejak dulu begitu. Ya, 6:30 lah. 6:30. Ya, sudah 7:30 mulai setelah olahraga. anak-anak berangkat sekolah. Setelah anak-anak berangkat sekolah. Ya. Ini selalu ditemani dengan Ibu Yuniar atau Oh enggak. seperti apa? Enggak, mana sempat beliau aja. Mana sempat beliau? Ya, kalau Oke. beliau sempat sudah selesai di dapur, ayo ikut. Kalau enggak saya sendirian, atau sore hari biasanya bareng. Jadi kalau sore hari sama-sama pulang kerja itu bareng. Halo Nak. Iya. Ya. Ya. Oke, berarti paling tidak ada waktu dalam 1 minggu bersama dengan Ibu Ya, menjalankan pasti, olahraga pasti. begitu ya. Pasti. Nah, untuk Ibu Yuniar sendiri ini Bapak dengan berbagai macam kesibukan begitu ya. Ini di luar kantor Bu ya. Di luar kantor misalkan memang sering menyempatkan waktu untuk pergi berdua atau seperti apa? Kayaknya kalau kita berkegiatan sehari-hari dengan mungkin ada sekarang ya, semakin tinggi intensitas Bapak bekerja, kemudian kegiatan-kegiatan, misalkan sedang berkegiatan nih, sedang sibuk-sibuknya ya, kalau misalkan ada kegiatan yang dihadiri berdua, ya kita manfaatin, memang bisa ngobrol gitu ya. Selain mungkin ketika Bapak sudah kembali ke rumah, menyempatkan waktu untuk berbincang, bertukar pikiran, mungkin apa yang sudah terjadi hari ini gitu ya. Sharing lah seperti itu. Kalau menurut Ibu seberapa penting sih Bu? Artinya kan memang dalam komunikasi itu sangat penting Bu ya. Komunikasi yang kemudian bisa berpengaruh terhadap mungkin berbagai macam tindakan yang Bapak atau Ibu ambil begitu. Seberapa penting komunikasi antara Bapak dan Ibu selama ini? Oh, itu penting banget ya, komunikasi. Karena ya alhamdulillah selama ini hubungan kami dalam rumah tangga, komunikasi itu nomor 1. Jangan sampai komunikasi itu terputus. Bahkan ketika Bapak mungkin sedang berdinas pun, ya setidaknya ada kabar kalau misalkan Bapak sedang di mana, melaksanakan apa, ya itu pasti Bapak kasih tahu. Kasih tahu? Iya, kasih tahu. Dan untungnya memang beliau yang, ya saya ini juniornya beliau gitu. Oh gitu? Jadi ini senior saya sudah mendoktrin gitu, ketika kita sebelum memang menjajaki pernikahan, kita pernikahan itu kita sudah komitmen. Jadi kita komunikasi ya, Dek gitu panggilannya. Kita komunikasi dan juga istilahnya jangan sampai ada yang disembunyikan segala sesuatu ya. Kita harus terbuka lah seperti itu. Ini untuk semua hal? Semua hal, semua hal. Okay. Mau rumah tangga, mau mungkin kalau pekerjaan memang ada batasan ya. Yang batasan beliau yang tidak perlu saya ketahui, yaitu memang urusannya beliau, saya tidak ikut campuri. Tapi kalau berkaitan dengan rumah tangga kami, itu pasti kita istilahnya sering sharing gitu. Oke, Pak Wali selain kegiatan sebagai sekarang sudah menjadi seorang pejabat publik begitu Pak ya, tanggung jawabnya sangat besar begitu. Nah, Bapak sendiri untuk di luar kegiatan kantor ini apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengisi waktu? Kita masih tutor di UT. Jadi kebetulan sampai saat ini dari 2008 saya nutor, dan Ibu dari 2014. Jadi setiap Sabtu Minggu itu kita jadwal nutor di Universitas Terbuka. Oh, Ibu juga? Ya, itu sama nutor juga. Ya. Cuma sekarang memang masih libur kan. Dari bulan apa tuh? Biasanya Oktober, September. Ya, Oktober. Ya, baru nanti masuk lagi di pertemuan. Dan itu tergantung jumlah kelasnya. Kalau jumlah kelasnya 4, ya Sabtu Minggu gitu kan.
Jadi nanti itu tergantung dari UT. Dan dulunya saya mengajar di Poltekkes sampai 2021. Tahun 2010-2021. Cuma karena di provinsi kemarin dan di Poltekkes Sabtu itu sudah diisi oleh pelatihan lab. Ya. Jadi saya nggak bisa lagi. Jadi ya udah kita, dan kebetulan memang di provinsi kan jangkauannya udah agak luas, jadi kita off dulu yang di Poltekkes. Oke, kalau boleh tahu ini sudah berapa lama usia pernikahan Bapak dan Ibu? Kita 2012, tanggal 2 bulan 2 2012. Tanggal 2 bulan 2 2012 Ya. sampai dengan 12 tahun 12 2024. Ya. Nah, ini menjaga agar kekompakan itu masih terus bisa dijaga sampai dengan 12 tahun masa pernikahan ini apa? Komunikasi itulah. Komunikasi Iya. ya. Jadi kita ini kalau mencar kemanapun, kalaupun DL, makan, nah, Oke. itu kan pagi sih, bangun pagi subuh, saling telepon, bangun ya, jadi beliau pasti duluan bangun daripada saya kan, bangun dah, sholat, sudah sarapan, habis itu siang, baru agenda pagi itu udah dikasih tahu mau kemana. Jadi kita nggak saling mengganggu, ya kan, kerja kecuali ada hal yang penting, telepon. Gitu, ya. Oke, ini kan Bapak dan Ibu kan sama-sama sibuk, sama-sama punya profesi sendiri-sendiri lah begitu ya. Ya. Walaupun sama-sama di pemerintahan Ya. begitu. Nah, ini pola komunikasi yang tadi Ibu bilang ini agar dia memang bisa tetap intens itu seperti apa? Minimal WA ya. Oh, komunikasi melalui. Komunikasi itu sehari-harinya minimal WA. Tapi ketika memang ibu urgent banget, baru telepon. Jadi suami itu udah tahu kalau misalkan saya udah telepon, oh berarti ini urgent nih, gitu. Dan suami pun begitu ketika menghubungi saya udah telepon, berarti ini penting banget. Kemudian kalau ya di rumah, tetap ketika beliau ada waktu misalkan makan malam di rumah, ya kita sambil komunikasi. Kemudian ketika ada mendampingi anak-anak belajar malam, ya itu kita bisa komunikasi juga, gitu kan. Ya seperti itu. Oke, biasanya kan dalam rumah tangga ini kan pasti ada Bu ya, percikan-percikan lah dikit begitu. Nah, ini biasanya bagaimana cara Bapak ataupun Ibu begitu untuk dapat meredam percikan tersebut sehingga tidak menjadi sesuatu yang besar begitu? Ya kami syukurnya belum pernah nemu. Belum pernah nemu. Bismillah, nauzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah nggak pernah. Makanya kan kami bersyukur karena komunikasi kali ya. Jadi kami nggak pernah menemukan dalam arti kata ya perselisih paham. Ya yang sering kami temukan inilah perselisih pendapat. Oke. Ya pendapat. Misalnya ibu mau apa gitu kan, kerjaan, masalah solusinya gimana. Ah, terus saya kayak gini. Ya, paling selisihnya kayak gitu. Kalau nauzubillah, kalau masalah yang lain-lain nggak ada. Nah, kalau beda pendapat begitu, cara kemudian mencapai kesepakatannya seperti apa? Kami diam dulu. Diam dulu. Okay. Cuma kan kalau saya kan orangnya pikir ke depan ya, pikir ke depan. Nanti ini loh Bun yang akan terjadi. Begini. Oh, dikasih pilihan begitu ya. Ya. Nah, kalau insting perempuan kan dia berbeda. Iya. Insting perempuan berbeda. Nah, cuma nanti ya kita sepakat aja. Yang penting Bun, kalau Bunda udah ngambil ini, ya udah, nggak usah tanya nggak usah ya maaf ya nggak berhasil, nggak usah ngomong sama saya, pura-pura nggak tahu aja. Kan gitu. Nah, karena yang saya putuskan biasanya ya pertimbangan dari pegawai, teman-teman, terus tanya sama istri. Nah, di pegawai itu kan pasti ada yang sama dengan istri, ya, itu yang saya ambil. Ya, itu yang saya ambil. Jadi intinya dia walaupun istilahnya bersifatnya ini berisiko, tetapi tujuannya positif, nah ambil. Karena Bismillah, Allah itu kan melihat ujungnya. Kalau ujungnya positif, ya insya Allah pasti akan dilindungi lah seperti itu. Oke, kalau Ibu meresponnya seperti apa ketika Bapak sudah memberikan pilihan ini? Biasanya kan perempuan ini pengen apa yang sudah menjadi kemauannya begitu kan. Nah, ini cara Ibu untuk merespon apa yang sudah diberikan oleh Bapak seperti apa? Kalau saya kembali lagi, komunikasi itu kita nggak bisa ada yang menang ada yang kalah. Dalam rumah tangga bukan begitu. Bukan begitu, betul. Kami dari awal pernikahan memang memegang prinsip ini, kita nggak ada, ketika kita berdiskusi, sharing, minta pendapat, ini kita nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi ketika ayah ngasih pendapat dan menurut saya bertolak belakang, tapi saya diam dan
saya istilahnya direview lagi nih pendapatnya beliau oke. gitu kan. Iya. Oh mungkin ya memang seperti ini ya. Hmm, Begitu pun sebaliknya ketika beliau minta pendapat, saya kasih pendapat dan bertentangan, beliau pun begitu gitu, diam dulu. Kemudian tahu-tahu besoknya ya memang ngikut gitu. Oh berarti beliau sudah dipertimbangkan nih bahwa itu keputusan yang lebih baik lah seperti itu. Intinya kita dalam rumah tangga tidak ada menang dan kalah. Iya. Yang penting adalah komunikasi, pengertian, dan pastinya kami berdua ini tahu porsinya di mana kami harus bisa mengalah. Di mana saya pun istilahnya memposisikan sebagai istri yang ya harus istilahnya nurut dengan apa gitu ya perintahnya suami saya gitu ya. Tapi ya beliau ini nggak arogan kok. Beliau ini masih membuka untuk demokrasi gitu ya. Ya, untuk sharing. Wajib Harus seperti itu. Dengan anak-anaknya pun seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dengan anak-anak seperti apa? Misalkan anak-anak udah ngericu gitu ya. Ayo pengen jalan-jalan segala macam. Pilihannya banyak. Anak-anak itu maunya ada yang satu ke sini. Kami anaknya 3 ya. Jadi yang satu mau ke sini, yang kedua pokoknya masing-masing itu 3 orang itu berbeda. Nah, akhirnya kami diskusi tuh. Kami pokoknya kayak ada diskusinya juga. Diskusi dulu gitu. Kayak apa namanya musyawarah. Musyawarah pokoknya duduk berlima. Soal keluarga. Duduk berlima. Nih, kita punya masalahnya seperti ini nih gitu. Abang seperti apa, kakak seperti apa, AA maunya gimana. Terus kita kasih pertimbangan. Kalau pilihan 1 begini, pilihan 2 begini, pilihan ketiga begini. Ayo sepakat dulu yang mana. Nah, akhirnya mereka diskusi, ya udah Bun, ayah ini aja. Jadinya kami coba menanamkan kepada anak-anak komunikasi. Itu sangat penting. Oke, saya kira Pak Wali sangat beruntung Pak ya. Mendapatkan seorang ibu yang kemudian memang sudah sudah satu frekuensi begitu ya. Dalam itu nggak dinikahin juga. Betul. Oke. Lalu Pak Wali tadi dengan menerapkan pola-pola asuh yang seperti sudah diceritakan oleh Bu Yuniar tadi, karena kan keluarga di Indonesia ini di Bangka Belitung ini masih sangat jarang yang menerapkan itu ya. Nah, ini apa sih nantinya dampak positif yang kemudian memang kita harapkan dan akan terjadi ketika pola asuh yang seperti yang Bapak dan Ibu lakukan itu sudah diterapkan gitu? Ya harapan kami sebenarnya satu, anak-anak kita supaya mereka tidak egois. Ya, supaya mereka tidak egois. Mereka bisa menghargai pendapat orang lain. Saya sering bilang sama anak-anak, nah kita tidak bisa memaksakan haknya kita. Karena di dalam hak kita masih ada hak orang lain. Saya sampaikan begitu. Dan selain hak, kalian punya kewajiban. Gitu. Ya, kita pun didik ketika mereka bangun tidur, tolong ya beresin tempat tidurnya. Tapi berawal dengan kita ya, misalnya memberikan contoh teladan dulu. Nah kayak gini loh nak, gitu. Kalau misalnya kita bangun tidur, ya kita beresin dulu tempat tidur. Berawal dari hal-hal yang kecil seperti itu. Kemudian nanti ya tambah tahun kan, jadi anak-anak pasti bertambah nih saudaranya. Betul, gitu kan. betul. Tapi ini sudah cukup 3 saja. Jadi nanti mereka istilahnya bisa saling menghargai. Gitu aja. Iya, ini yang paling kecil. Yang paling kecil belum Belum. sekolah Ibu ya? Dia sudah sekolah. Sudah sekolah? Cuman dia nih kemarin baru ikut karnaval. Dia udah sakit ya kaki apa. Jadi istirahat dulu hari ini. Stick master. Ya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi bagaimana kemudian pola komunikasi yang sangat penting yang sudah dijalankan oleh PJ Wali Kota Pangkal Pinang Bapak Budi Utama dengan Ibu Yuniar yang selama ini memang setia mendampingi begitu setiap kegiatan yang dijalankan oleh seorang Budi Utama. Dan kita akan kembali lagi usai jeda pariwara, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan PJ Wali Kota Pangkal Pinang Bapak Budi Utama. Tetaplah di Tokoh. Ya, Pak Wali ini salah satu sudut yang menarik di rumah dinas begitu ya. Kita berbicara tentang perjalanan karir di sini Pak Wali.
Anda masih muda begitu. Masih muda tetapi di dalam birokrasi sudah memegang banyak sekali jabatan penting. Di tingkat kota, di kabupaten, di provinsi sampai sekarang dipercaya sebagai penjabat wali kota Pangkal Pinang. Artinya sebuah tugas yang saya kira cukup besar begitu. Dengan amanat yang diberikan oleh pimpinan, lalu bisa diceritakan ini perjalanan karir Anda sehingga bisa mencapai titik sampai dengan saat ini seperti apa? Ya, alhamdulillah, syukurillah, semuanya itu dari Yang Maha Kuasa. 2005 saya lulus dan istri 2006 Iya. ya, dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Pertama kali bertugas itu di Kelurahan Eritam. Itu tahun 2005. Nah, setelah itu setahun 8 bulan saya pindah ke Kelurahan Semabung Baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan juga. Iya. Nah, 1 tahun pas saya pindah ke Bukit Intan sebagai lurah yang dekat Dr. Ase, Kim juga. Iya. Nah, di situ kan mayoritas Chinese saudara kita. Nah, disitulah saya mulai berkarir memegang tampuk sebagai lurah. Nah, itu memang benar-benar kita tunjukkan. Saya masih bujang, usia 25 tahun. Dari berbagai macam lomba, PKK, lomba kelurahan, terus mendapat predikat kelurahan sadar hukum. 4 penghargaan yang kami berikan kepada Pak almarhum Zulkarnain Karim pada waktu itu. Dari perjalanan kami 2008 diangkat jadi lurah sampai ke 2011. Ya, 2011 bulan April. Kurang lebih sekitar 2 tahun 2 bulan saya menjabat sebagai lurah. Nah, di situ penghargaan demi penghargaan yang kami berikan, alhamdulillah almarhum Pak Zulkarnain Karim memberikan kepercayaan kepada kami, menjadilah sekcam di Kecamatan Rangkuy. Nah, sekcam sengsara karena camat ataupun sekedar cari makan. Nah, plesetannya. Jadi di situ Pak Camatnya Pak Sopian yang sekarang wakil wali kota. Ya. Nah, jadi berkolaborasi dengan beliau membaguskan Kecamatan Rangkuy dan sampai beliau menjadi camat teladan. Alhamdulillah suatu prestasi bagi saya bisa mengantarkan pimpinan seperti itu. Nah, setelah itu 1 tahun 4 bulan hanya di situ saya geser ke lingkungan hidup sebagai kepala bidang. Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Dinas Lingkungan Hidup sebagai kepala bidang. Dan itu hanya 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu saya pindah ke Bangka Tengah. Oke. Ya, hijrah ke Bangka Tengah. Tapi ketemu sama istri pas tadi banding di Majalengka. Ibu dinas Di Majalengka. di Majalengka. Majalengka. Oke. Waktu itu saya sekcam yang Rangkuy itu, saya dibanding tentang pelayanan terpadu kecamatan. Iya. Aten, ketemu sama beliau. Tapi sebelumnya di Facebook sudah komunikasi dulu kan. Oke. Nah, di situ nggak pakai pacaran, nggak apa, langsung niat lah intinya. Iya. Saya lihat ada ini pun, wah inilah orangnya setelah dari 3B bibit bebet bobot, udah clear barang ini kan. Nah, jadi langsunglah kita menikah hanya 6 bulan ya Bun ya, 6 bulan ini, itu pun jarak jauh kan. Iya. Nah, jadi nikah di sana sama yang di sini, alun-alun. Oh. Ya, kami yang pertama kali menikah di sini. Oh, di Taman sini. Sari. Taman Sari ya. alun-alun. Iya. Cuma 250.000 sewa besar ini kan. Iya. Nah, setelah itu perjalanan di Bangka Tengah, kami dipercayakan oleh Pak Erzaldi, Bupati pada waktu itu menjadi camat. Oke. Cari makan tambahan. Itu kan di Simpang Katis. Iya. Nah, di Simpang Katis 2013 November kami dilantik. 2014 perjalanan 1 tahun kami mendapatkan predikat camat terbaik se-Bangka Belitung. Waktu lurah pun 2010 lurah terbaik. Nah, terus ada beberapa prestasi kelurahan, desa Celuak itu ke istana. Waktu itu juara 1 lomba desa se-Bangka Belitung. Jadi istilahnya bukan hanya kami saja, tapi kita harus mengantarkan bawahan juga. Betul. Untuk berprestasi. Nah, setahun 2 bulan saya geser lagi ke
Sungai Selan, New Zealand. Oke. Nah, Sungai Selan, nah disitulah karena Sungai Selan itu adalah salah satu kecamatan yang paling besar, luas, penduduknya pun banyak. Ya. Nah, di situ saya mulai istilahnya muncul dalam arti kata ya dewasaan dalam memimpin, ya kan? Ya. Karena ya selama ini kan maaf bicaranya lempeng-lempeng aja gitu. Betul. Kan. 2 tahun 4 bulan di situ open bidding. Oh. Nah, open bidding, lelang terbuka eselon 2. Jadi saya ikut. Ada 8 orang waktu itu. Nah, saya ikut itu. Ternyata kita dipilih. Saya nomor 2 pada waktu itu. Dipilih menjadi Kepala Dinas Sosial PMD oleh Pak almarhum Pak Ibnu Saleh. Nah, perjalanan karir di situ, alhamdulillah jadi Kadinsos PMD. Kemiskinan turun, anggaran dana desa percepatan realisasinya terbaik, ya kan. Terus dari BPJS Kesehatan pun, BPJS kerjaan pertama di Bangka Belitung waktu itu. Jadi peraturan-peraturan yang kita buat, saya hanya setahun 4 bulan, tapi 1 perda 14 perbub yang saya buat. Yang dibuat. Ya, pada waktu di Dinas Sosial PMD dengan kerja-kerja tim dengan kawan-kawan. Nah, setelah itu saya geser ke Dinas Arsip Perpustakaan. Arsip Perpustakaan. Di Ya, Bangka Tengah. Ya, di Bangka Tengah. 2019. Ya, 2019 geser ke Bangka Tengah ke Arsip. Membaca dapat merusak kebodohanmu. Terus arsip itu, arsip hilang, hasad melayang. Jadi saya pelajari ini ilmu baru, ternyata menarik. Yang selama ini orang berpikir, dinas arsip adalah dinas yang A, B, C, D. Nah, memang orang dalam itu tua-tua. Dan memang orang yang, ya istilah sudah biasa kerja di zona nyaman. Masuk kita, saya kan tipenya ngajak dulu. Yang nggak mau, ya udah. Ayo kita jalan dulu, lihat, ikuti, ambil maknanya. Kalau memang oke, kita gas jalan bareng. Kalau enggak pun, geser sedikit. Dan saya tidak akan mengganggu zona nyaman kalian. Oke. Iya. Nah, jadi ternyata ya mereka happy. Mereka happy dan kita ciptakan yang namanya peraturan bupati berkenaan dengan jual kertas non arsip ya. Dan itu pertama di Indonesia. Dan pertama di Indonesia. Nah, kita buat itu. Jadi dari kertas bekas kita bisa menghasilkan PAD. Makanya salah satu gerakan kita juga gerakan bangkit PAD ini karena sudah pernah kita coba walaupun itu skala kecil. Seperti itu kan. Nah, jadi masuklah di arsip dan arsip Paris kita selalu berdayakan dan alhamdulillah melejit dinas tersebut. Nah, anggarannya apa segala macam. 2021 saya ikut Jopit di provinsi. Nah, Jopit provinsi, kebetulan Dinas Sosial PMD adalah dinas baru, ikut tes, dipilih oleh Pak Rezaldi. Dilantiklah dan sekantor sama istri. Sekantor. Karena istri di PMD dulu kan. Nah, 10 hari saja sekantor sama beliau. Jadi 10 hari sekantor dan sampai sekarang. Jadi selama saya berdinas, berkarir, itu nggak pernah lebih 3 tahun. Dalam suatu tempat. Nah, baru ini 3 tahun lebih 2 bulan. Yang di dinas sekarang sosial. Iya, Dinas sosial. Sekarang 3 tahun lebih 2 bulan. Juni saya dilantik tanggal 5. Sekarang udah Juli, Agustus ya, 2 bulan. Nah, jadi baru ini yang saya lama. Jadi pada prinsipnya kan itu semua dari Yang Maha Kuasa. Dan jadi PJ Wali Kota ini pun perjalanannya cukup menginikan. Tapi ya sekali lagi itu qadarullah dari Yang Maha Kuasa. Semua nama saya diajukan, hitungnya udah mutar 3 kabupaten kan? Di Pangkal Pinang November, Belitung diajukan. Tahu-tahu bulan Mei muncul nama saya di Kabupaten Bangka kan? Itu heboh. Nggak angin, nggak ribut istilahnya kan. Dan saya juga udah isu-isu kan dari November, Budi. Tapi kalau Allah nggak berkehendak. Betul. Tahu bulan Juli ya, 2 bulan kita ini nge-SK, Juli tanggal 15 ya. 15 dipanggil, 17 ya. Pelantikan 31 sorry. 15 dipanggil ke Kemendagri kan, panggil. Terus 31 Juli kita
dilantik di Pangkal Pinang. Dan itu pun pas saya dipanggil tuh kaget kan, berubah gitu kan. Jadi kita diam, ya istilahnya jangan ada, kelihatannya saya ini nggak bisa diheboh-hebohkan. Dan bukan saya yang hebohkan, tapi biasa lah netizen kan. Nah intinya saya dari dulu nggak pernah, nauzubillah min zalik, yang tahu saya, yang pemimpin saya masih hidup, saya nggak pernah menghadap. Dan rumah dinas wali kota ini pun ya baru sekarang yang saya tahu benar. Ya, Pak Zulkarnain Karim nggak pernah, kami nggak pernah menghadap, nggak pernah ini, semua mengalir begitu aja sih. Oke. Ya. Oke, saya ingin ke Ibu. Bu Yuniar, sekarang Bapak menjadi PJ Wali Kota Pangkal Pinang, begitu ya. Tentu saja ini akan membuat sebuah banyak sekali kegiatan-kegiatan dan program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Ibu seperti apa? Kemudian cara Ibu untuk dapat menyokong secara penuh Bapak sehingga nanti programnya itu bisa berjalan dengan baik begitu. Ya, Bapak untuk jabatan PJ Wali Kota ini, beliau sudah mempunyai 5 program prioritas yang akan dilakukan di Kota Pangkal Pinang, dan pastinya saya pun sebagai pejabat ketua tim penggerak PKK dan jabatan-jabatan lainnya yang melekat pastinya harus mendukung, dan kami sebagai mitra dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kami juga punya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melaksanakan kegiatan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Melalui tim penggerak PKK kita mempunyai 10 program PKK, dan dengan waktu yang sangat singkat, ya insya Allah jika semuanya dilancarkan, kita dalam waktu 5 bulan itu setidaknya kami ingin menorehkan, memberikan, mengukir kenangan lah untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang gitu, yang bisa dikenang oleh mereka. Di dalam program kami nanti di perubahan, kami sudah merancang kegiatan untuk membentuk sebuah sekolah pemberdayaan perempuan. Karena kita ini di Kota Pangkal Pinang ya, Pak, kita banyak pelaku-pelaku usaha. Kemudian juga masyarakat kita ini pastinya mereka kreatif ya. Jadi menurut saya harus ada wadah mereka untuk istilahnya mengembangkan potensi yang ada di mereka. Ditambah lagi pertimbangan saya adalah program beliau adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrim ya. Jadi salah satu indikatornya adalah mereka tidak mempunyai pekerjaan. Nah sekarang bagaimana caranya kami dari PKK bisa memberdayakan, memberikan istilahnya bekal untuk mereka, bagaimana mereka bisa menghasilkan pendapatan. Setidaknya minimal di keluarga mereka gitu. Nah akhirnya kami sudah rancang untuk membuat sekolah pemberdayaan perempuan tersebut, yang nanti di dalamnya akan diberikan pelatihan-pelatihan soft skill untuk mereka. Bagaimana caranya mungkin nanti baking, kemudian bagaimana caranya mereka bisa menjahit dan sebagainya. Nanti kita akan menggait beberapa pihak ketiga yang bisa mendukung program ini. Dan masih ada program-program yang lain gitu. Termasuk pagi ini saya jadwalnya ini mau kunjungan ke PAUD. Jadi selain sebagai ketua tim PKK juga, kami sebagai Bunda PAUD Kota Pangkal Pinang. Jadi teman-teman di Pokja PAUD ini mempunyai program dan juga untuk termasuk juga beliau ada programnya untuk ini ya, untuk aset dan penanganan stunting. Nah ini salah satunya PAUD memang sedang kita didik ini pos PAUD-nya. Jadi pos PAUD ini kan aset ya, masalah asetnya seperti apa, dan kita akan dorong mereka untuk tetap berkembang seperti itu. Kayaknya saya nggak bisa ikut lama-lama, karena harus turun ke pos PAUD juga. Intinya begini, ada banyak program yang sudah Bapak dan Ibu. Saya suka dengan semangat dan juga apa yang sudah dirancang begitu ya oleh Bapak dan Ibu. Waktu singkat tapi tidak ada yang mustahil Ibu. Semuanya mungkin kita harapkan bisa menjadi legasi yang baik bagi Bapak dan Ibu nantinya. Ibu harus pamit karena ada kesibukan lainnya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kami akan lanjutkan lagi ngobrol dengan Pak Wali dan saudara. Tetaplah bersama kami di program Tokoh.
Pak. Ya, Pak Budi, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang Anda seorang birokrat murni begitu ya. Ya. Lulus dari STPDN dengan berbagai macam doktrin sebagai seorang pamong praja begitu. Nah, lalu ketika Anda lulus dari STPDN, menempuh ataupun juga menjalani berbagai macam jabatan yang diberikan oleh pimpinan kepada Anda begitu. Nah, ini apa substansi dari sebuah pelayanan menurut seorang Budi Utama? Saya punya prinsip kalau melayani itu sampai orang itu tersenyum. Ya. Kalau sudah tersenyum, pasti bahagia. Oke. Nah, jadi jangan pernah baik itu pegawai, baik itu masyarakat, layanilah dengan mereka. Baik buruk hasil akhirnya, yang penting kita sudah terbuka. Ya. Jadi apalagi kita ngurus orang yang tidak mampu. Saya beberapa kali dari lurah, sekcam, camat, terus di dinas sosial sampai saat ini pun saya doktrinkan kepada pegawai, jangan pernah kalian suruh orang miskin itu pulang. Haram bagi kita, cuma hanya yang persyaratan kurang, ya berkas kurang 1 lembar atau apa. Haram bagi kita untuk memulangkan mereka. Yeah. Tetap layani, selesaikan surat menyuratnya, yang berkas lain menyusul. Dan bila perlu, berkas yang lain itu kita yang ambil. Tuh zaman sekarang juga sudah bisa foto. Dan saya rasa banyak cara ya. Kita ada PSM, ada TKSK, ada Tagana. Banyak orang yang bisa membantu itu. Dan itu yang saya tanamkan kepada pelayan kita, ASN yang khususnya yang di bawah saya. Karena apa? Nanti yang orang tidak mampu itu pulang, sedangkan dia butuh cepat, apalagi suatu kan tidak mampu kan pasti butuh kan. Gara-gara kekurangan berkas dia suruh pulang, kita nggak tahu di jalan itu dia doa apa kepada kita kan. 40 langkah kalau doa dia terijab, selesai juga kita. Bisa maaf ngomong stroke mendadak, jantung mendadak. Nah itu yang pas teman-teman saya bilang kayak gitu, ada yang berpikir kan, oh ya juga ya. Kita nggak tahu hidup ini, dan kita nggak tahu yang kau sakiti itu siapa. Siapa tahu dia makhluk Tuhan yang disayangi. Nah itu yang nggak tahu. Wah, terlepas orang alim atau enggak kan kita nggak tahu dia disayangi sama Tuhan. Gitu. Begini, untuk dapat mewujudkan itu kan harus ada persepsi yang sama antara Anda dengan juga bawahan begitu ya. Cara dan strategi Anda untuk kemudian bisa menyatukan persepsi itu agar setiap apa yang Anda sudah rancang ini bisa berjalan dengan sesuai rencana seperti apa? Kalau saya pertama adalah membuka diri. Saya datang dari sini, dimanapun saya bertempat, dari awal saya membuka diri. Membuka diri dalam arti kata ya, saya yang ke mereka. Kan sampai saat ini saya kunjungan ke OPD-OPD kan. Bukan saya manggil mereka. Saya yang kedatang ke mereka. Dan saya tahu lingkungan mereka, saya tahu tatap mukanya, walaupun nggak hafal nama. Tapi setidak-tidaknya kelihatan aura-aura mereka itu mana yang, oh ini pejabat baru, yang welcome, atau yang ada yang ketakutan, ada yang ini. Kan kelihatan tuh. Nah jadi dari dulu saya nggak pernah, kalau saya menjabat itu, oh panggil si A, panggil si B, nggak pernah. Saya yang ke tempat mereka. Saya ke tempat mereka, istilahnya, kita yang berkenalan, toh kita juga tamu gitu kan. Nah jadi istilahnya dari hati ke hati mainkan doktrin segala macam. Ketika itu tujuannya untuk masyarakat, kenapa tidak? Kalau mereka nggak mau, berarti mereka bukan ASN, mereka bukan pelayan. Dan ini yang selalu saya tanamkan. Tapi pada prinsipnya kan tidak semua kebijakan yang bisa diterima oleh bawahan. Nah kalau yang nggak mau, saya cuma satu. Jangan ngatain ku, jangan zolimku lah, tuh baik. Dah diam, duduk, amati. Kalau memang dia tujuannya bagus, tepat untuk masyarakat, doakan. Itu aja. Karena kan kita nih, dia pun nggak tahu juga ke depan apakah dia bisa menjadi pejabat atau enggak. Terkadang kan apa yang kita tanam, ya itu yang kita tuai. Pak Budi, Anda dipercaya sebagai penjabat wali kota Pangkal Pinang. Waktunya singkat, Pak. Hanya sampai bulan Februari begitu ya, jika kemudian wali kota definitif sudah dilantik nantinya. Tetapi dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan kota yang juga
cukup besar begitu. Iya. Di waktu yang singkat ini apa yang sudah Anda ingin lakukan untuk Kota Pangkal Pinang begitu dengan berbagai macam permasalahan yang ada? Ya. Oh, ini merinding langsung. Jadi ya saya 31 Juli dilantik, tanggal 5 saya masuk kan. Jadi 1, 2, 3, 4 itu saya memprofil Pangkal Pinang dan sudah langsung berkomunikasi dengan Forkopimda sebelum saya masuk kantor. Jadi itu sudah kelihatan apa yang harus saya lakukan. 5 program yang saya munculkan itu, yang kami munculkan itu bersama dengan tim, itu adalah target jangka pendek dan menengah. Dalam arti kata ya 3 bulan, ya kan, 1 tahun. 1 tahun, yang penting legasinya sudah keluar untuk wali kota berikutnya, seperti itu. Nah, eksekusi yang sudah kita ambil pertama, masalah inflasi kan tetap dimonitor setiap hari Senin. Inflasi kita seperti apa? Alhamdulillah kota kita buka bubble juga, inflasi kita terendah. Walaupun daya belinya kurang, memang ekonomi kita lagi kurang tumbuh. Nah, terus yang kedua, ekstrim. Nah, ekstrim ini sekarang lagi perval, verifikasi, validasi berkenan dengan data. Pangkal Pinang ini punya 3.000-an jiwa masyarakat ekstrim. Nggak masuk akal. Ekstrim ini kan 10.000 belanja per hari. Betul. Ya. Jadi rasa-rasa kita nggak masuk akal dan sudah kita panggil Kepala Dinas Sosial, Bapeda, sudah kita panggil, sudah diskusi. Memang saya kan Kepala Dinas Sosial Provinsi, jadi sudah monitor ke bawah mana-mana yang sudah melakukan verval. Dan saya minta Agustus ini selesai vervalnya. Nah, September itu musyawarah kota. Saya panggil camat, ya kan, terus Bapeda dan Dinsos, kita dapatkan sebelum saya menetapkan SK yang terbaru penerima ataupun data ekstrim. Dan target kita di bawah 100 orang. Di bawah 100 orang? Ya, 100 orang. Sampai dengan akhir masa jabatan nanti? Enggak, yang ini. Yang cuma sampai 3 bulan target jangka pendek. Karena saya kan udah monitor dari provinsi kan. Maka saya bilang Pangkal Pinang ini bisa ditekankan lagi gitu kan. Nah, dan syukurnya kita sudah FGD di Januari 2024. Komitmen kan yang banyak ini kan yang kalau Belitung, Bangka Tengah itu jelas di bawah 20. Di bawah 20. Iya, Bangka Selatan juga di bawah 100 gitu kan. Nah, masa Pangkal Pinang 3.000? 3.000. Gitu kan. Yang Anda bilang tidak masuk akal. Oh iya, nggak masuk akal bagi saya. Nah, cuma saya minta sama Dinsos, sama Bapeda, temenin saya. Setelah saya muskot, sebelum saya tanda tangan, 100, di bawah 100 ini saya ambil sampelnya. Ya kan, didampingi oleh camat dan PSM. Nah, saya minta kita ambil sampelnya, cek bener nggak gitu. Ya, kalau seandainya tunggal, nenek-nenek, macam ya itu benar. Dia nggak bisa belanja di 10.000. Tapi kalau masih kuat merokok, wah ini bohong. Iya dong. Karena kan rokok paling murah berapa? Nah, ya kalau sehari sebungkus. Kalau sehari 3 bungkus sudah lewat dia dari ekstrim. Seperti itu. Apalagi udah pakai HP Android. Kalau Black Center oke, masih kita mau ini. Karena indikator di perwakonya sudah jelas. Nah, yang kedua Merdeka Stunting. Ini yang kita launching kemarin di tanggal 18 Agustus kemarin di Tugu Kemenangan. Saya Merdeka Stunting gandeng dengan Ibu PKK. Kami angkat seluruh eselon 2 dan eselon 3 sekretaris kabid menjadi orang tua asuh. Lurah, camat, kepala puskesmas. Menjadi orang tua asuh untuk stunting di Pangkal Pinang. Nah, caranya adalah pembagian telur kepada posyandu. Kalau stunting, anak stunting dapat 2, kalau yang biasa 1, gitu kan. Termasuk ibu hamil rawan hamil kek beresiko itu juga diberikan. Nah, jumlah telur yang kita bagikan itu 17.845 telur. Sesuai dengan tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Nah, inilah simbol kita untuk merdekakan stunting. Nah, September kan pasti nambah telur itu kan. Karena kita akan mengajak stakeholder Forkopimda, para guru, ya kan. Nggak apa-apa, kalian juga yang dari TVRI boleh. 5, 10 pun, 10 kan baru 20.000, telur kan 2.000. Yang penting menyatakan siap menjadi orang tua asuh gitu. Dan ini amal jariah kita kan. Allah tidak melihat jumlahnya. Kalau sudah beramal kan yang penting niatnya seperti itu.
Nah, saya yakin dari 17.845 itu akan bertambah September, Oktober, November, Desember sampai dengan Januari habis masa kepemimpinan kami. Nah, dan saya berharap ini bisa diikuti oleh wali kota berikutnya. Walaupun nggak ngambil pun, ngambil kebijakan ini nggak masalah. Yang penting ini jalan, diformulasikan dengan kebijakan yang baru gitu. Oke. Ya kan, saya telurnya. Nah, misalnya wali kota yang baru nanti pemberdayaan kadernya seperti itu. Karena ini kan udah masuk Sapras, mungkin posyandunya ditambah lagi seperti itu. Nah, untuk yang ke ini gerbang PAD. Nah, PAD ini yang menarik bagi kami, reklame parkir. Kalau mau tahu Pak, wah saya istilahnya memang waktunya singkat, tapi kawan-kawan harus kerja, bukan berlari ya, tapi ini sudah melompat, tapi yang penting nggak terbang gitu kan. Nah, lucunya Pangkal Pinang ini pajak parkir cuma 6. Yang dinyatakan resmi. Ya, dinyatakan konsumen ataupun yang punyanya pajak parkir, yang punya pajak parkir itu cuma 6. Sekian banyak Titik parkir. ya. Jadi saya tersenyum aja ini. Nah, intinya nanti kalian lihat aja. Yang jelas saya minta doa dan dukungannya. Saya kan udah mancing nih. Yang di sini kok dimungut tapi nggak masuk kas. Apa bedanya retribusi parkir dengan pajak parkir? Dijelasin lah sama Disub. Saya tahu aja. Saya mau tanya yang saya sebut tadi boleh dinyatakan pajak parkir? Ya sangat boleh Pak. Terus kenapa tidak kalian lakukan? Kami sudah datangin dengan dinas pendapatan kan Bakuda. Katanya kami nggak menyuruh si A parkir. Oh. Kata si yang punya usaha. Dia datang sendiri. Oh nggak bisa gitu dong. Kan depan kita nih. Ya kan? Siapa yang nyuruh ke parkir? Ini kan lahan kamu. Karena kalau wajib parkir kan menyiapkan lahan untuk parkir. Ya. Nah, yang bersangkutan nggak terima. Karena parkir itu bukan suruhan dia. Ya. Oke, clear. Nah, kalau nggak kayak gitu, tulis dong di depan parkir gratis, teng-tong. Terus dia bilang sama Disub, ya gimana ya Pak? Ya udah, kita ambil langkah itu. Parkir gratis, biar nggak ada dosa. Masyarakat ini bos bilang, lihat kita mau parkir Sudirman, ya kan? Ayani, sekian puluh tuh. Iya. Kok pas ditayangkan pendapatan parkir segini gitu. Pendapatan parkir terdiri dari retribusi parkir dan pajak parkir. Pajak parkir cuma segini. Retribusi cuma segini. Jadi kemana? Nah, kan saya bilang, saya datang ke sini nggak mengganggu siapapun. Kami cuma ingin menata. Yang memang haknya daerah, hak daerah. Kalau yang bukan, ya kami pun nggak mau ambil. Ya. Oke, jalan provinsi, jalan nasional kita nggak boleh ambil. Nggak masalah. Tapi jadiin dia pajak parkir. Kalau dia jadi pajak parkir, masuk dong. Nah, yang nggak boleh kan kami jadikan retribusi parkir. Ya. Ah, pajak parkir boleh. Maka termasuk di depan rumah dinas ini nanti, yang sepanjang jalan Sudirman, parkirnya depan rumah dinas. Dapat dong uang kita, bos. Kalau malam minggu, malam Sabtu kan 4 lapis tuh. Ya. Ya kan, kalau noleh kayak gini, nabrak juga tuh bro. Ya kan? Nah, jadi kita parkir rumah dinas dan di BRI. Buat jalan satu arah nanti ini, September. Satu arah kita buat. Oke. Ya, supaya bisa mendapat uang parkir gitu kan. Nah, yang serunya lagi, di Dialova kemarin, waktu UMKM, acara UMKM, saya langsung ambil langkah Car Free Day. Car Free Day setiap hari Minggu, di situ ada penjualan UMKM, dan ada kantong parkir yang sudah kami garap. Itu sudah rapat kemarin simulasinya 300 sampai 400 juta setahun. Dari satu kantong parkir. Bos. Jadi Kepala Dishub beserta jajarannya, Pak Sekda, oh iya juga ya. Aku bilang, saya datang ke sini walaupun cuma beberapa bulan, yang penting kalian dapat kenangan. Saya nggak perlu dikenal, tapi saya minta dikenang. Itu aja. Bahwa ini adalah kerjaan kita bareng gitu. Saya datang ke sini cuma sebentar, tapi setidak-tidaknya kami punya buah pikir. Nah, jadi simulasi kemarin, cuma sayangnya kan hujan hari Minggu kemarin kan. Nah, ibu-ibu sudah parkir di sana, uji coba aja nih belum dipungut. Nah, diparkir, tahu-taunya hujan, jadi ya becek. Dan insya Allah di perubahan ini kita akan lakukan agregat pengerasan. Yang penting itu jangan diaspal, karena suatu saat lahan itu mau digunakan misalnya untuk di
di All of Anakti. Jadi saya berkeyakinan kawan-kawan masyarakat Pangkal Pinang, walaupun kita cuma sebentar 5 bulan, insya Allah dengan 5 program itu tadi kita bisa jalan bareng. Termasuk penyelenggaraan pemerintahan, saya gerbang surga, saya ikut subuh-subuh kan. Kita berusaha, walaupun saya nggak pernah sholat di masjid gitu ya. Dengan ada gerbang surga kan, kita sholat di masjid. Seperti itu. Bukan hanya karena jabatan, bukan, tapi bagaimana saya ikut di tengah-tengah masyarakat dengan program yang ada. Dan selanjutnya juga kami istilahnya tuh di penyelenggaraan pemerintahan ini Basnas kita insya Allah nggak ngontrak lagi per September ini. 30 juta 1 bulan saya datang. Berapa Pak ruko nih? 30 juta Pak Wali. Nah, mulai hari ini kita cek ke Destar Point, pindah gratis. Langsung kaget mereka, 30 juta Pak, aku bilang kasih sama anak yatim, anak piatu, ya kan, orang yang perlu, mak, aku bilang, udah ngalir semua amal jariah orang. Langsung, iya juga ya Pak, udah pindah, sore jam 4 ikut saya ke Destar, udah Pak pilih aja yang mana, ya kan, dia pilih yang ini, saya bilang, jangan yang ini aja. Nah, Destar Point itu harus usaha, kuliner kan, nah, Bapak di sini, tapi saya minta di depan nanti kita buat wareng, kita tutup dengan daun-daun plastik biar cantik kan. Bapak buka usaha. Basnas Kopi. Nanti eselon 2 saya ajak sini ngopi. Clear kan, Bos? Iya. 30 juta jadikan modal, ya kan? Usaha, terus masukkan dalam katalog pengadaan barang jasa. Setiap ada MTQ, STQ, ayo ambil. Makan minumnya. Langsung tole-tole kan yang pengurus Basnasnya. Oh iya Pak, dah, deal Pak, deal. Dah, angkat barang, bilang September nih, pelan-pelan. Seperti itu Pak. Baik. Ya. Jadi memang waktu yang singkat ini hal yang logis yang bisa Anda lakukan adalah penataan begitu Pak ya. Penataan yang kita anggap ini cukup fundamental juga. Masalah kemiskinan ekstrim dan juga masalah peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD tadi yang kita harapkan ini bisa diteruskan oleh wali kota selanjutnya. Baik, kita akan jeda dulu Bapak. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara dan saudara kita akan berbincang lagi di segmen terakhir dengan penjabat wali kota Pangkal Pinang Bapak Budi Utama usai jeda pariwara. Ya, Pak Wali, ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang Bapak tinggal ini Pak ya, yang dimiliki oleh kota Pangkal Pinang begitu. Nah, ini apa yang mau Bapak komentari dari tempat tinggal Bapak yang sekarang ini? Ya, alhamdulillah Jalan Merdeka nomor 1 ini yang dulu istilahnya jarang dimasuk sama orang. Termasuk saya juga pegawai Pemkot dulu ya, memang jarang ke sini. Tapi semenjak kita menjabat, saya minta masyarakat mulai mengetahui rumah residen ini. Nah, maka nanti insya Allah di perubahan saya akan buat hipnosisnya. Jadi ada apa ya di ruang tengah ini siapa nanti apa segala macam itu nanti sama Pak Datu Elpian. Nah kemarin sudah ini dan ini ada tangga ternyata melingkar tuh karena dia bocor. Karena ada tangga rupanya. Ada tangga. Bocor. Iya, jadi tangganya udah hilang kan. Ada balkon di atas ini. Nah, jadi nanti ini kita fungsikan kembali. Dan ini meja ada nama wali kota di situ. Anda sengaja untuk membuat meja kerja di sini. Iya, jadi kan kosong nih kemarin. Jadi kosong karena ini kan adalah kamar kita. Jadi saya kan sudah terbiasa memang kerjanya di rumah dan di lapangan. Kalau di kantor, saya banyak di kantor nggak kerja. Karena kan yang nama kepala daerah itu kan maaf ngomongnya 70%-nya di lapangan seperti itu. 30%-nya di kantor dan di mana saja. Dan saya sudah kasih tahu sama pegawai, tanda tangan saya dimanapun, anywhere. Kan yang penting proses parap sudah lengkap. Nah kalau nggak ada parap saya nggak mau, kecuali memang urgent, sudah kena jantung orang, baru kita gas gitu kan. Kita ke sebelah sini mungkin Pak.
Pak Wali, Anda menjabat sebagai Wali Kota Pangkal Pinang sampai bulan Februari nanti, begitu ya. Dengan kondisi kota saat ini yang memang kita penduduknya tidak terlalu besar, Pak. Tidak terlalu besar, dengan penataan kota yang saya kira juga sudah cukup baik, begitu ya. Nah, ini kemudian apa yang kira-kira dari hasil identifikasi dan pemetaan yang sudah Bapak lakukan, ini intervensi yang paling penting untuk segera dilakukan di Kota Pangkal Pinang walaupun dengan jabatan yang singkat ini, Pak? Ya. Yang jelas, pertama setelah saya cek ke lapangan, Agustus ini target saya clear, kelurahan, kecamatan, OPD clear. Nah, tinggal nanti berikutnya adalah baru saya ke puskesmas. Ya, RSUD masuk dalam OPD. Puskesmas nanti karena kita akan menyusun anggaran 2025. Itu nanti langsung saya yang pimpin untuk 2025. Nah, kenapa saya harus pimpin? Karena saya sudah tahu lapangan. Jadi saya mau lihat dulu struktur yang dibuat oleh pimpinan, kepala daerah, kepala OPD. Oh, ini sesuai nggak dengan yang saya lihat. Nah, jadi jangan ada istilahnya yang melenceng dari situ. Dan intervensi yang bisa kita lakukan dalam waktu cepat adalah yaitu tadi masalah pendataan, PBB juga. PBB sekarang udah keluar kan pemuktahiran PBB serta pemutihan. Nah, kita buat pemutihan, ini salah satu langkah kita untuk meningkatkan PAD seperti itu. Nah, jadi data yang penting November nanti data clear, Januari kita cetak langsung. Jangan menunggu April, Mei, langsung cetak Januari. Nah, jadi mana yang tidak ini yang kadang-kadang kawan-kawan bilang, wah ini ilmu baru, Pak. Ya kan? Maka saya bilang, walaupun Bapak Ibu lama dalam satu tempat, mau 20 tahun, 15 tahun, tapi kalau pekerjaannya istilahnya itu saja, tidak berani melangkah ke yang luar biasa ya. Jadi biasa-biasa saja seperti itu kan. Nah, jadi istilahnya dan setiap hari Selasa nanti kita mulai di tanggal 2 Maret kalau nggak salah, 2 September kalau nggak salah hari Selasa, itu nanti dari pagi sampai sore kami menerima tamu, audiensi. Ya, kita bagi per 15 menit gitu kan, sesuai dengan ini maksimal 15 menit. Nah, kita bagi audiensi setiap hari Selasa pagi sampai dengan jam 4 sore. Ya, siang kita jeda dulu jam setengah 12 istirahat sampai jam 1 kita masuk lagi. Nah, ini mendengar keluhan aspirasi masyarakat apa segala macam. Ya, yang penting untuk Kota Pangkal Pinang. Karena saya masih ada kesempatan untuk mengatur 2025 itu sampai sebelum diketok palunya PBD. Yang penting sudah masuk di dalam RKPD-nya dulu gitu. Tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, gelaran pilkada serentak tahun 2024 termasuk di Kota Pangkal Pinang, begitu ya. Dan ini saya pikir menjadi pilkada yang cukup istimewa karena semua kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung juga melaksanakan pilkada. Artinya pergerakan masyarakat terkait dengan pilkada ini akan terjadi secara masif, begitu Pak. Ini apa kemudian poin penting yang sudah diantisipasi oleh pihak pemerintah kota agar pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan sukses dan lancar? Untuk pilkada, yang jelas yang pastinya itu adalah hak dari masyarakat memiliki hak suara. Dan bagi saya, orang pemerintahan, itu wajib hukumnya memilih pemimpin. Apapun hasilnya, kita wajib memilih pemimpin. Karena pemimpinlah yang nanti akan membawa arah kebijakan ataupun arah kota seperti apa. Nah, harapan kami kepada masyarakat Pangkal Pinang, apakah ini terjadi kota kosong atau tidak, itu nanti ikuti saja. Sampai putusan KPU yang menetapkan apakah ini ada lawan atau kota kosong. Pada prinsipnya, ya itu adalah suara yang maha kuasa. Jadi masyarakat yang sudah bisa memilih istilahnya terkait dengan kota Pangkal Pinang seperti itu. Baik Pak Wali, terakhir ini apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang? Karena sekarang Anda menjadi pemimpin bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang, Pak Wali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pangkal Pinang merupakan jantung kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya barang dan jasa merupakan suatu target ataupun visi di Kota Pangkal Pinang ini. Jadi harapan kami kepada masyarakat tetap berjuang,
ya, 24/7, 24 jam 7 hari. Itu adalah simbol pejuang rupiah, pencari rezeki. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah letih, bahwa kesempatan rezeki itu pasti ada dari Yang Maha Kuasa. Dimanapun sama kita bumi dipijak, tapi kita punya takdir yang berbeda. Nah, selanjutnya masyarakat Pangkal Pinang tetap rukun, tetap damai. Doakan kami, ya, dukung kami. Dukung dalam arti kata bukan yang positif saja, dalam arti kata positif, berikan kami kritik serta saran, ide dan gagasan, tapi bukan protes, ya. Kritik, saran, ide, gagasan, bukan protes. Karena kalau kita sudah mulai dari protes, sulit dengan kata-kata menuju sukses. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih TVRI. Semoga kita dalam menjalankan tugas selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan dalam lindungan Allah SWT untuk menuju Pangkal Pinang, pangkal kemenangan. Baik, Pangkal Pinang, pangkal kemenangan. Terima kasih Pak Budi Utama, penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, atas perbincangannya pada pagi hari ini. Semoga di masa jabatan Anda yang singkat ini bisa memberikan legasi yang sangat berharga bagi pembangunan Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Pak Wali sekali lagi. Dan saudara, itulah perbincangan kami dengan penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Budi Utama. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.